Pulau Jawa adalah pusat peradaban Indonesia, menyimpan kisah legenda yang mencengangkan. Aji Saka tokoh yang dihubungkan dengan bangkitnya peradaban di pulau ini. Kisahnya tidak hanya berkaitan dengan penciptaan aksara Jawa, tetapi juga mencakup penciptaan tahun Saka. Dalam video ini kita akan menjelajahi asal-usul Aji Saka, menggali legenda di seputar namanya, dan mengeksplorasi peran besarnya dalam membangkitkan peradaban di Pulau Jawa. Bangkitnya peradaban di Pulau Jawa kerap dikaitkan dengan kisah legenda Aji Saka. Konon legenda tersebut menceritakan tentang kisah Aji Saka, sosok yang membuat aksara Jawa dan pencipta tahun Saka. Legenda menyebut bahwa Aji Saka berasal dari negeri antah berantah bernama Bumi Mayeti. Akan tetapi ada pula yang menafsirkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Saka dari India. Hal ini dapat dimengerti karena memang terdapat beberapa versi terkait asal-usul ataupun kisah Aji Saka. Aji Saka digambarkan sebagai pemuda sakti yang mempunyai keris pusaka, sebuah sorban sakti, dan dua orang abdi setia bernama Dora dan Sembada. Selain itu, ia adalah pribadi yang suka menolong, termasuk menolong rakyat Jawa dari kekejaman penguasanya. Sebenarnya peradaban Medang Kamulan itu memang ada dan bukan suatu mitos atau mitologi. Medang Kamulan sendiri berasal dari kata Medang atau singkatan dari Madya Eng atau zaman pertengahan, dan Kamulan yang berarti pertama. Zaman Kamulyan inilah yang oleh orang Barat dan Yunani dikatakan sebagai negeri Atlantis. Kemunculan kerajaan Medang Kamulan diyakini oleh sebagian pendapat dianggap pernah berdiri di Pulau Jawa, namun bukti keberadaannya tidak ditemukan, antara mitos atau legenda, namun dikisahkan dalam cerita pewayangan. Nama Medang Kamulan berdiri setelah Pulau Jawa dipakukan ke tempatnya, kemudian pulau ini menjadi dapat dihuni. Akan tetapi bangsa pertama yang menghuni pulau ini adalah bangsa Denawa atau raksasa yang biadab, penindas, dan gemar memangsa manusia, dipimpin oleh raja raksasa bernama Prabu Dewata Cengkar. Raja raksasa yang lalim yang punya kebiasaan memakan manusia dan rakyatnya. Dikisahkan kedatangan Aji Saka berawal setelah berhasil mengisi tanah Jawa. Tulisan India kuno menyebutkan bahwa orang pertama yang menginjakan kaki di Jawa adalah Aji Saka. Hal inilah yang memunculkan asumsi bahwa Aji Saka dan pengawalnya adalah nenek moyang orang Jawa. Kisah paling terkenal dari Aji Saka adalah kemenangannya melawan Prabu Dewata Cengkar di Kerajaan Medang Kamulan. Legenda ini adalah salah satu versi yang menceritakan asal-usul orang Jawa. Masih banyak cerita lainnya, karena merekonstruksi prasejarah suatu bangsa pada umumnya lebih sulit daripada merekonstruksi sejarahnya. Kerajaan ini diyakini pernah berdiri di Jawa Tengah yang pada masa itu menurut sebuah cerita kuno yang menyebutkan ada daerah yang bernama Sangwardita Sangkala. Namun bukti keberadaannya tidak ditemukan. Bisa dikatakan sebagai kerajaan historis karena bersumber dari mitologi dan tidak pernah ditemukan bukti-bukti arkeologinya. Sumber-sumber mengenai kerajaan ini hanya pada cerita-cerita rakyat, misalnya seperti dalam legenda Roro Jonggrang. Cerita pewayangan versi Jawa menyebutkan bahwa Medang Kamulan adalah tempat bertatahnya Batara Guru. Kisah Aji Saka sang legenda Jawa yang mengisahkan tentang kedatangan peradaban ke tanah Jawa. Dijelaskan dari cerita kuno yang menyebutkan Aji Saka di masa lalu masuk ke tanah Jawa, perlahan satu persatu makhluk gaib yang ada di Pulau Jawa dapat ditundukkan. Akan tetapi ada suatu daerah yang tidak bisa dia kuasai, yaitu Alas Purwo. Beberapa ahli sepakat bahwa legenda Aji Saka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Jawa, Aji Saka menyebarkan perhitungan tarik yang dinamakan Tahun Saka.
dimulai sejak kedatangannya yaitu tahun 1 Saka atau 78 Masehi. Selain memperkenalkan tahun Saka, Aji Saka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa penggunaan abjad di Jawa sudah dimulai sejak 78 Masehi meskipun belum ditemukan bukti tertulis yang mendukungnya. Bagi masyarakat Jawa, huruf Hanacaraka Datasawala tentu sudah tidak asing. Apalagi di sekolah, siswa juga mendapatkan pelajaran bahasa Jawa, jadi tidak heran jika banyak masyarakat Jawa yang mengerti dan memahami huruf Jawa atau aksara Jawa tersebut. Kisah peradaban tanah Jawa dan asal-usul aksara Jawa seolah masih jadi misteri, namun tidak bisa dilepas dari nama Aji Saka. Dia adalah sosok sakti mandraguna yang memiliki 2 pengawal setia. Bahkan untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya tersebut, Aji Saka menciptakan aksara Jawa atau dikenal dengan istilah Denta Yanjana yang mengisahkan pertarungan antara 2 abdinya yang memiliki kesaktian yang sama dan tewas bersama. Huruf-huruf tersebut juga dikenal dengan istilah carakan. Dikisahkan terbentuknya aksara Jawa adalah dahulu ketika Aji Saka hidup di Dusun Medang Kawit, Desa Mayeti, Jawa Tengah. Dia mempunyai sebuah keris pusaka dan sorban sakti dan selalu ditemani 2 orang abdinya, Dora dan Sembada. Suatu hari Aji Saka berkeinginan untuk pergi mengembara bersama Dora. Sementara Sembada ditugaskan untuk membawa dan menjaga keris pusaka miliknya ke Pegunungan Kendeng. Aji Saka berpesan untuk menjaga dengan baik dan jangan berikan kepada siapapun sampai dia sendiri yang mengambilnya. Setelah itu berangkatlah Sembada ke arah utara menuju Gunung Kendeng, sedangkan Aji Saka dan Dora berangkat mengembara menuju ke arah selatan. Mereka tidak membawa bekal pakaian kecuali yang melekat pada tubuhnya. Setelah setengah hari berjalan, sampailah mereka di sebuah hutan yang sangat lebat. Ketika akan melintasi hutan tersebut, tiba-tiba Aji Saka mendengar teriakan seorang laki-laki meminta tolong. Mereka melihat seorang laki-laki paruh baya sedang dipukuli oleh 2 orang perampok. Melihat tindakan kedua perampok tersebut, Aji Saka pun dengan cepat menolongnya. Lelaki paruh baya itu pun bercerita bahwa dia seorang pengungsi dari negeri Medang Kamulan. Dia mengungsi karena raja di negerinya yang bernama Prabu Dewata Cengkar suka memakan daging manusia. Setiap hari dia memakan daging seorang manusia yang dipersembahkan oleh patihnya yang bernama Junggul Muda. Karena takut menjadi mangsa sang raja, sebagian rakyat mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Aji Saka dan abdinya tersentak kaget mendengar cerita laki-laki paruh baya yang baru saja ditolongnya itu. Diceritakan kegemaran Prabu Dewata Cengkar memakan daging manusia bermula ketika seorang juru masak istana teriris jarinya. Lalu potongan jari itu masuk ke dalam sup yang disajikan untuk sang Prabu. Rupanya beliau sangat menyukainya. Sejak itulah sang Prabu menjadi senang makan daging manusia dan sifatnya pun berubah menjadi bengis. Mendengar cerita itu, Aji Saka dan abdinya memutuskan untuk pergi ke negeri Medang Kamulan. Dia ingin menolong rakyat Medang Kamulan dari kebengisan Prabu Dewata Cengkar. Akhirnya sampailah di kerajaan Medang Kamulan. Suasananya tampak sepi, tak seorang pun yang terlihat lalu lalang di jalan. Para penduduk tidak mau keluar rumah karena takut dimangsa oleh sang Prabu. Dia pun memutuskan untuk masuk menemui raja, sementara abdinya diminta tetap menunggu di luar. Pengawal istana mencekatnya dan menanyakan maksud kedatangannya. Aji Saka pun mengutarakan keinginannya bertemu dengan sang Prabu untuk menyerahkan diri sebagai santapannya. Para pengawal istana terkejut mendengar jawaban Aji Saka. Tanpa banyak tanya, mereka pun mengizinkan Aji Saka masuk ke dalam istana. Saat berada di dalam istana, ia melihat Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena Patih Junggul tidak membawa mangsa untuknya. Tanpa rasa takut, Aji Saka langsung menghadap kepada sang Prabu dan menyerahkan diri untuk dimangsa. Betapa senangnya hati sang Prabu mendapat tawaran makanan. Dia segera memerintahkan Patih Junggul untuk menangkap dan memotong-motong tubuh Aji Saka untuk dimasak.
Tetapi sebelum dimangsa, Ajisaka meminta imbalan sebidang tanah seluas sorbannya, dan sang Prabu sendiri yang mengukurnya. Prabu Dewata Cengkar pun setuju. Perlahan-lahan dia melangkah mundur sambil mengulur sorban itu. Anehnya, setiap diulur sorban itu terus memanjang dan meluas hingga meliputi seluruh wilayah kerajaan Medang Kamulan. Saking senangnya mendapat mangsa yang masih muda dan segar, sang Prabu terus mengulur sorban itu sampai di pantai laut selatan tanpa disadarinya. Ketika dia masuk ke tengah laut, Ajisaka segera menyentakkan sorbannya sehingga sang Prabu terjungkal dan seketika itu pula berubah menjadi seekor buaya putih. Mengetahui kabar tersebut, seluruh rakyat Medang Kamulan kembali dari tempat pengungsian. Ajisaka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan, menggantikan Prabu Dewata Cengkar dengan gelar Prabu Anom Ajisaka. Ajisaka pun memimpin kerajaan Medang Kamulan dengan arif dan bijaksana. Pada suatu hari, Ajisaka memerintahkan Dora pergi ke Pegunungan Kendeng untuk mengambil keris yang dijaga Sembada. Setelah sampai di tujuan, Dora menyampaikan maksud kedatangannya. Sembada menolak permintaan Dora karena teringat pesan Ajisaka bahwa keris ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali oleh Ajisaka sendiri yang datang mengambilnya. Karena merasa mendapat tanggung jawab dari Ajisaka, Dora pun harus mengambil keris itu dari tangan Sembada untuk dibawa ke istana. Kedua orang abdi bersahabat tersebut tidak ada yang mau mengalah. Mereka bersikeras mempertahankan tanggung jawab masing-masing dari Ajisaka. Mereka bertekad lebih baik mati daripada mengkhianati perintah tuannya. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara kedua orang bersahabat tersebut. Mereka sama kuat dan tangguhnya, sehingga mereka pun mati bersama. Sementara itu, Ajisaka sudah mulai gelisah menunggu kedatangan Dora. Akhirnya ia memutuskan untuk menyusul abdinya itu seorang diri. Betapa terkejutnya saat tiba di sana, dia melihat kedua abdi setianya telah tewas. Mereka tewas karena ingin membuktikan kesetiaannya kepada tuan mereka. Untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya tersebut, Ajisaka menciptakan aksara Jawa atau dikenal dengan istilah Dentayanjana yang mengisahkan pertarungan antara dua abdinya yang memiliki kesaktian yang sama dan tewas bersama. Aksara tersebut dikenal dengan Honocaraka, Data Sawalo, Podo Joyonyo, Monggo Potongo, yang mempunyai arti Hanacaraka, ada utusan atau abdi. Filosofinya, utusan hidup berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad manusia. Hal ini menunjukkan adanya pencipta dan ciptaan, serta tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Data Sawala, membawa kabar atau surat. Filosofinya berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan data atau saatnya dipanggil tidak boleh sawala atau mengelak. Dalam hidup ini manusia harus bersedia melaksanakan, menerima, dan menjalankan kehendak Tuhan. Pada jayanya sama-sama sakti, menunjukkan menyatunya zat pemberi hidup ilahi dengan yang diberi hidup. Makna filosofinya, setiap batin manusia pasti sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Mangga batanga, semuanya menjadi mayat, berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Tuhan. Maksudnya manusia harus pasrah, sumarah pada garis kodrat, meskipun manusia diberi hak untuk mewiradat, berusaha untuk menanggulanginya. Huruf Jawa tersebut sangat erat kaitannya dengan cerita Ajisaka. Bahkan pada masa kerajaan Islam, tepatnya di era zaman Kesultanan Demak hingga Pajang, surat ditulis dengan menggunakan serat suluk wijil dan serat Ajisaka. Pada masa itu, urutan panggram Hanacaraka digunakan untuk memudahkan pengikatan 20 konsonan dalam bahasa Jawa. Adapun urutan tersebut terdiri dari 4 baris dengan tiap baris terdiri dari 5 aksara yang menyerupai puisi. Dengan kata lain, dalam setiap baris memiliki makna dan cerita yang berbeda sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.
Sementara dalam cerita pewayangan berdasarkan Serat Pustaka Raja Purwa versi Ronggowarsito maupun versi daerah Ngasinan, Ajisaka juga dikenal dengan Batara Ajisaka, Jaka Sengkala, Empu Sengkala, dan Prabu Wisaka. Ia merupakan anak dari Batara Anggajali dan cucu dari Batara Ramayadi. Ayah dan kakeknya adalah dewa pembuat pusaka kedewatan untuk para dewa yang dipimpin oleh Batara Guru. Dengan penjelasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa aksara Jawa tidak aneh kalau memang benar menjadi misteri yang harus dikerjakan dan dilakukan di dalam hidup bermasyarakat di kehidupan sehari-hari. Bahkan karena pentingnya atau baiknya aksara Jawa sudah tidak asing lagi, yaitu menjadi tulisan yang banyak ditemukan di tempat-tempat tertentu. Sebagian kantor-kantor pemerintahan, juga nama jalan-jalan banyak yang menggunakan aksara Jawa. Akhirnya bisa menjadi kesimpulan bahwa hidup di dalam masyarakat Jawa harus mau dan bisa melestarikan budaya Jawa termasuk aksara Jawa. Karena dengan adanya aksara Jawa, hidup kita di dunia ini haruslah lebih berhati-hati melakukan apa saja. Harapan kita semoga hidup di dunia ini selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan, kekuatan, rezeki yang barokah, eling dan waspodo selalu dalam lindungannya. Beginilah eloknya aksara Jawa. Apakah masih ada yang tidak percaya atau bahkan masih akan membantah? Silahkan jawab di kolom komentar. Demikian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.